Kata mereka ini tindakan konyol. Emang bisa baterai bekas laptop yang seharusnya itu dibuang malah dirubah jadi power bank? Nah, kalian penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, jangan di skip videonya. Pokoknya tonton sampai habis. Oke, yang pertama-tama kalian siapin dulu nih modul. Modul ini adalah mesin untuk power bank. Ini juga kalian harus tahu ya, namanya pemasangan baterai di modul power bank. Kita harus menyambungkannya dengan sistem baterai paralel. Jangan sampai salah. Kalau misalkan kalian salah, yang seharusnya dipasang paralel tapi kalian pasang seri, wah jebol modulnya guys. Oke, kita bahas dulu tentang modul ini ya. Kalian bisa langsung beli aja di toko online. Modul ini disebut modul Li-ion 18650. Misalkan kalian beli di toko online bentuknya itu tidak sama, yang penting sama fungsinya guys. Jadi modul ini memang khusus untuk step up atau menaikkan tegangan. Jadi tegangan input yang masuk ke modul ini adalah 3,7 volt. Setelah masuk ke dalam modul ini, maka modul akan mengeluarkan output tegangan. Tegangannya itu sebesar 5 volt yang bisa dipakai untuk ngecas HP. Terus ada yang bentuknya seperti kawat tembaga ini. Ini adalah pendeteksi suhu yang akan ditempelkan ke baterai. Kalau misalkan baterainya panas, maka dia akan mendeteksi lalu akan menyampaikan ke modul ini untuk segera mematikan sistem mesinnya. Karena tegangan inputnya dibutuhkan adalah 3,7 volt. Jadi kalau misalkan kita ada 3 baterai yang semuanya itu 3,7 volt, berarti kita sistem pemasangannya harus menggunakan sistem paralel. Nah, kebetulan percobaan kali ini kita akan menggunakan baterai bekas dari baterai bekas laptop. Jadi sebenarnya ini adalah baterai original bawaan dari laptopnya. Karena baterai laptop ini sudah sering lowbat, jadi diganti dengan yang baru. Pada prinsipnya baterai ini harusnya dibuang. Tapi daripada dibuang, kita coba dulu, kita rubah menjadi power bank. Jadi dalam unit ini kita ambil baterainya aja ya. Asal kalian tahu, kenapa harus menggunakan karter? Ternyata di bagian luarnya ini hanya ditutup dengan menggunakan stikernya doang. Yaudah, biar makan durasi, kasih musik dulu ya. Kalau ngarternya itu jangan sampai nafsu ya. Jangan sampai kalian itu ngerusak baterai yang di dalam. Jadi slow aja. Ini proyek santai, guys. Kenapa pas ditarik itu lengket banget, ternyata di dalamnya ada double tip. Pokoknya misinya adalah, pokoknya kita harus melepaskan baterai ini dari mesinnya nih guys. Ini baterainya ada 3. Jadi satu baterainya itu voltasenya itu 3,7 volt. Video sebelumnya kita sampai membongkar baterai. Intinya kita harus melepas mesin lama bawaan baterai bekasnya. Kita ambil baterainya aja, lalu kita hubungkan dengan mesin yang baru. Ketika kita melepas baterai ini dari mesinnya, usahakan jangan sampai kutub positif dan kutub negatif di baterainya ini bersentuhan, karena itu akan menimbulkan short atau percikan api. Jika setelah dicopot kalian lupa untuk mengetahui manakah kutub positif, mana lagi kutub negatif. Nah, untuk kutub negatif kalian bisa berpatokan dengan warna hitam ini. Artinya ketika kutub itu diberi stiker warna hitam, itu adalah kutub negatifnya. Berarti jika tidak ada warna hitamnya, itu adalah kutub positifnya. Ini sangat penting untuk kita ketahui dalam pemasangan. Kalau misalkan kita salah, bisa meledak baterainya guys. Untuk simulasi awal, kita akan menyusun baterai ini seperti pemasangan sebelumnya. Lalu kita siapin kabel yang tembaganya itu mudah untuk kita solder. Ambil kabel warna hitam sebagai penanda, itu adalah kutub negatif, dan ambil warna merah sebagai penanda, itu adalah kutub positifnya. Untuk penyambungan dengan sistem paralel, maka kutub positif baterai 1 disambung dengan kutub positif baterai 2, lalu disambung lagi dengan kutub positif
baterai 3. Begitupun dengan kutub negatifnya. Kalian pasang baterai 1 sama baterai 2 dan baterai 3 disambungkan dengan cara paralel. Untuk menghindari agar tidak saling bersentuhan, kalian bisa menggunakan potongan kardus sebagai pembatas atau isolasinya. Lalu kita siapin modul atau mesin powerbanknya. Untuk kutub positif yang ada di modulnya itu ditandai dengan tanda B+. Lalu kita hubungkan kabel merah yang dari baterai ke kutub B+ atau kutub positif yang ada di modul. Kabel hitam yang keluaran dari baterai kita hubungkan ke kutub negatif yang ada di modul. Percobaan pertama langsung kita tes aja ngecas ya selama setengah jam. Lampu indikator yang berkedip itu menandakan bahwa arus masuk dan sedang mengisi baterai. Kalau misalkan lampu indikator ini sudah tidak berkedip, artinya baterai sudah penuh. Setelah setengah jam kita langsung koneksikan ke HP yang saya pakai untuk ngerekam ini. Indikator casan menyala ya, artinya kita sukses guys membuat powerbank ini. Jadi kesimpulannya adalah jika di rumah kalian tuh ada baterai bekas laptop, jangan dibuang dulu, siapa tahu bisa dirubah menjadi powerbank. Terima kasih guys sudah menonton, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan share.